Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Matius pasal yang pertama, ayatnya ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat suasana sukacita hati yang Kau penuhi dengan roh-Mu. Satu kerinduan kami, dengaran akan firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tertarik sekali ketika saya membaca kalimat di ayat yang ke-20 itu. Apa itu? Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, apa kekuatannya? Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang benarlah ketika sesuatu sepertinya unlogik, tidak terpikirkan oleh kita, atau sesuatu yang tidak segampang memahami seperti biasanya, atau mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita, sesuatu yang unpredictable, sesuatu yang tidak kita prediksi, maka ini menjadi kuat untuk setiap kita, di mana firman Tuhan mengatakan ketika ia mempertimbangkan. Yusuf dikatakan mempertimbangkan maksud itu. Maksud apa? Ia mau menceraikan Maria. Secara manusiawi, pastilah itu hadir dalam kehidupan kita. Atau sebagai seorang laki-laki, masakan ia ada pacar atau ada teman dekat hamil sebelum menikah, seperti yang disebutkan dalam perikop kita, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Itulah sesuatu logika manusia dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi seperti yang saya sebut tadi, ia mempertimbangkan maksud itu. Maka saudaraku, firman Tuhan juga mengajar setiap kita ketika mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan kita, apapun itu, mari mempertimbangkannya dengan baik, mari mempertimbangkannya dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang damai. Sehingga apa yang kau putuskan dalam kehidupan ini menjadi sebuah kepastian dalam kehidupan kita. Dan benarlah apa yang dilakukan oleh Yusuf itu menjadi kuatnya. Dan di sini kita melihat, dikatakan Yusuf yang tulus hati itu mempertimbangkan maksud itu, dan benarlah malaikat Tuhan datang ke dalam mimpinya, mengatakan, "Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu." Saudara di dalam kasih Tuhan, ini menjadi bagian terpenting di dalam kehidupan kita. Ketika malaikat datang kepada Yusuf dengan mengatakan, "Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Apa kekuatannya? Tidak lain adalah malaikat Tuhan itu menegaskan bahwa yang dikandung oleh Maria itu
adalah buah atau hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Allah Bapa yang terjadi dengan memakai seorang Maria, kekasih hati, pasangan, tunangan dari seorang Yusuf. Kita melihat di sini kekuatan yang luar biasa. Bahwa memang benar, disinilah kekuatan dari keturunan Daud, yakni Yusuf itu yang mengimani, mempercayai apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Memang tidak secara luar biasa diperkenalkan Yusuf ini di dalam Alkitab, di dalam perikop kita. Tapi satu hal yang pasti, belajar dari keturunan Daud oleh Yusuf ini mengajarkan kita bahwa imannya dan ketulusan hati yang disebutkan menjadi kuatnya untuk mempercayai apa yang dikatakan malaikat itu. Maka saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menjadi penegasan yang hebat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Sebab apa? Lagi-lagi dikatakan, anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Artinya apa? Tidak ada sedikit pun campur tangan Yusuf di dalam situasi itu. Sekali lagi, tidak ada campur tangan Yusuf di dalam situasi itu. Akan kita tahu, itu juga menjadi penegasan buat seorang Maria. Sebab seorang Maria juga tidak punya andil di dalam karya Tuhan itu. Bahkan lebih lagi dikatakan, bagaimana malaikat itu semakin menegaskan tidak ada andil mereka secara manusia, secara logika. Ketika malaikat itu mengatakan, dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Bahkan namanya pun ditentukan oleh Allah. Diberitahukan oleh malaikat itu. Artinya apa? Benarlah bayi Yesus itu nanti akan lahir hadir seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya pasal yang ke-7 ayat ke-14 itu. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan tanda kepadamu, sesungguhnya seorang darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Artinya apa? Lagi-lagi bahwa itu adalah karya Allah semata di dalam kehidupan umat manusia. Karya Allah semata di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Maka kalau Yusuf dan Maria dipakai oleh Tuhan, itu adalah sebuah berkat, sebuah anugerah yang luar biasa. Ketika Tuhan masih mau memakai mereka menjadi alatnya, perpanjangan tangannya, menghadirkan karya Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Maka itu disebutkan hari itu terjadi, hal itu terjadi, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan Allah oleh Nabi. Seorang anak laki-laki akan lahir dan mereka menamakan dia Immanuel. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Matius, seorang pemungut cukai yang menuliskan ini, menjadikan kekuatan buat setiap kita ketika kita mengambil tema Allah menyertai kita, Immanuel. Di mana di sini kita melihat ada sebuah penggenapan nubuatan yang telah dinubuatkan oleh Yesaya di pasal 7 ayat yang ke-14 itu, bahwa kelahiran Yesus adalah bukti konkret dari janji Allah hadirnya nyata bersama dengan kehidupan kita. Itu begitu gamblang sekali dituliskan melalui ayat 18 itu. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Penting sekali kalimat ini menegaskan adalah sebagai berikut. Artinya apa? Benarlah karya itu, kehadiran Allah itu ada nyata melalui Yesus. Dan di sini kita melihat konsep Allah menyertai itu terwujud nyata melalui kelahiran Yesus Kristus. Menyertai itu mengartikan bahwa Tuhan ada berada bersama dengan kita. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan melekat dengan kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus menjadi kuat kita. Dia hadir di dalam kehidupan kita bersama dengan kita. Bukan firman Tuhan mengatakan dia sama seperti kita kecuali di dalam hal berdosa. Maka saudaraku, ketika firman Tuhan, ketika tema kita mengatakan Allah menyertai kita, penyertaan seperti apa yang mau dinyatakan? Penyertaan itu tidak lain adalah adanya penyertaan yang mencakup janji kehadiran Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Allah menyatakan janjinya
tidak pernah meninggalkan setiap kita, tidak pernah berjauh dengan kita, tapi Dia ada, berada, dekat, dan menyertai setiap kita, bahkan engkau dan kita semua. Penyertaan itu juga semakin menegaskan bahwa penyertaan Allah itu tidak bicara tentang janji, tidak hanya bicara tentang mengawasi, tidak hanya bicara tentang ada, tapi Yesus menyertai, dekat, dan hadir bersama dengan kita. Itu sebabnya penyertaan ini menjadi kuat setiap kita. Bukankah lagu itu juga mengangkat di dalam kehidupan iman kita, tinggal sertaku, jangan jalan terus. Maka saudaraku, Allah Immanuel itu menyertai setiap kita. Lalu apa yang bisa kita petik menjadi penegasan di dalam nats ini? Penegasan yang pertama adalah nubuatan itu nyata, nubuatan itu digenapi. Bahwa Matius menegaskan kelahiran Yesus itu adalah bukti bahwa apa yang telah dibuatkan di Yesaya 7 ayat 14 menjadi nyata, dan tidak karangan dan tidak bahkan faktor kebetulan. Tapi itu telah dijanjikan oleh Allah. Tapi itu telah diatur sedemikian rupa oleh Allah dan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, penegasan bahwa kelahiran itu adalah melalui Roh Kudus. Tidak ada campur tangan, tidak ada inisiatif bahkan manusia seorang pun. Bahkan Maria dan Yusuf hanya Allah Tuhan yang dipakai. Tapi lagi-lagi tidak ada karya mereka selain otoritas Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pemberian nama Immanuel memiliki makna yang sangat mendalam. Kenapa? Sebab setiap kita butuh penyertaan, sebab setiap kita butuh pendampingan. Dan itu Tuhan nyatakan, bahwa kita tidak bisa jalan sendiri. Itu Tuhan tahu. Itu sebabnya Yesus hadir di muka bumi ini untuk menyertai kita. Allah bersama-sama dengan kita. Allah tidak hanya mengutus, tapi Dia ada dan berada di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, refleksi bagi kita pada saat ini, di firman Tuhan, di Natal ini, yang pertama sekali, percayalah selalu akan rencana Allah. Kalau karya Allah, kalau rencana Allah, kalau janji itu ada, bersumber dari Allah, maka itu akan Dia tepati. Yang kedua, taatlah terhadap kehendak Allah. Kisah Yusuf menunjukkan pentingnya ketaatan terhadap kehendak Allah. Kalaupun menurutmu itu tidak sesuatu yang logika, tapi ketika itu kehendak Allah terjadi dalam hidupmu, biarkanlah. Sebab kita tahu kalau Tuhan mengizinkan, itu pasti memberikan kekuatan anugerah yang lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus itu nyata. Penting sekali dikatakan bahwa itu semua adalah karya Roh Kudus. Dan peran Roh Kudus itu menggerakkan dan memampukan rencana Allah hadir dan ada dalam hidup kita. Yang keempat, refleksi bagi setiap kita, kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Immanuel menegaskan janji Allah untuk hadir dan selalu hadir di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Penyertaannya selalu melekat. Dia ada, memimpin, menyertai, dan memberikan kekuatan buat setiap kita. Kalau temanmu, saudaramu mungkin memberikan kekuatan sesaat atau kekuatan seperti apapun, syukurilah. Tapi lihatlah kekuatan yang terutama adalah kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Yang terakhir, terimalah peran kita dalam rencana Allah. Tahukah Anda bahwa setiap kita dipakai Tuhan dan memiliki peran yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi apapun itu peran yang diberikan Tuhan untukmu sebagai berkat di tengah-tengah kehidupan kita, jalankanlah itu dengan setia. Jalankanlah itu dengan baik. Hadirkanlah itu di tengah-tengah keluargamu, hadirkanlah itu di tengah-tengah pelayananmu, atau dimanapun Tuhan menempatkanmu bekerja, berkarya di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat karyamu. Terima kasih Tuhan buat kebahagiaan saat ini yang Tuhan hadirkan bagi kami.
Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Allah menyertai kami. Immanuel, Tuhan berada, menyertai dan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kini selalu dan sepanjang segala masa. Amin.